Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kita berjumpa kembali di channel Catatan Pak Guru. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran keempat. Untuk itu, jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dari video pembelajaran kali ini. Langsung saja, mari kita mulai pembelajaran pada pembelajaran keempat. Pernahkah kalian berjalan ataupun duduk di bawah pohon yang rindang? Apa yang kalian rasakan? Pasti terasa sejuk, bukan? Selain sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, tumbuhan juga merupakan penghasil oksigen. Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Dengan menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia dan hewan, tumbuhan akan mengubahnya menjadi oksigen. Selain itu, tumbuhan juga berfungsi sebagai peneduh di saat panas terik. Juga, tumbuhan berfungsi untuk menahan air, supaya air tanah tetap terjaga, dan daerah yang lahan miring tidak rawan dengan bencana longsor. Tumbuhan akan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Pada pembelajaran pertama, kamu sudah belajar bagaimana cara mengembangbiakan tanaman jagung. Sekarang, mari kita ingat kembali salah satu paragraf pada pembelajaran 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Dari paragraf itu, mari kita mencari ide pokok dan belajar untuk membuat kesimpulan dari paragraf tersebut. Sekarang kita amati kalimat terakhir dari paragraf itu bukanlah suatu kesimpulan, maka kalimat utamanya ada di awal paragraf, sehingga kita bisa mengambil ide pokok dari kalimat tersebut. Bisa sama persis atau kita persingkat. Misalnya saja, dari kalimat tersebut kita bisa membuat ide pokok, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Setelah itu, mari kita tentukan kesimpulannya. Bagaimana cara mencari kesimpulan? Yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Kemudian, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Yang terakhir, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok. Karena kita sudah menemukan ide pokoknya, maka langsung saja kesimpulan dari paragraf tersebut adalah jagung sangat penting di Indonesia. Kamu juga bisa membuat kesimpulan yang lain sesuai dengan pemahaman dan kreativitas kamu sendiri, asalkan memperhatikan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Di antaranya, kesimpulan harus berupa pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian, kesimpulan berupa intisari dari tulisan. Kesimpulan dimulai dari khusus menuju umum. Kesimpulan harus menggunakan kosakata baku. Dan kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimatmu sendiri. Seperti itulah bagaimana caranya untuk mencari kesimpulan. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada tumbuhan adalah dengan merawatnya dengan baik. Merawat tumbuhan bisa dilakukan dengan hal yang sederhana, seperti memberikan pupuk, menyirami, dan membersihkan dari rumput liar. Dengan begitu, tumbuhan akan tumbuh dengan baik dan besar, seperti pohon beringin ini. Ingatkah kamu
bahwa pohon beringin merupakan salah satu lambang dari Pancasila. Kira-kira sila keberapa? Betul, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Makna dalam sila ketiga Pancasila adalah suatu wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah, yaitu Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila diantaranya adalah 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Cinta perdamaian dan persatuan. 3. Tidak egosentris. 4. Nilai kerjasama. Dari keempat nilai itu, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, bisa kita lakukan dengan cara menjaga persatuan dalam masyarakat. Misalnya, kita bisa bermain bersama teman-teman dengan rukun, tanpa membeda-bedakan dari mana mereka berasal, agamanya, ataupun suku bangsanya. Pengamalan kedua yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Misalnya, ketika hari Minggu kamu berencana untuk pergi bersepeda, tetapi hari itu juga ada jadwal untuk kerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggalmu, maka kamu harus lebih memilih melaksanakan kerja bakti, karena itu merupakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pengamalan selanjutnya yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Kamu bisa membantu kegiatan di lingkungan sekitar rumahmu dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Pengamalan selanjutnya yaitu cinta tanah air. Sikap cinta tanah air bisa kamu tunjukkan dengan melakukan kegiatan upacara di lingkungan sekolah. Juga bisa kamu lakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Pengamalan selanjutnya adalah sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia ini bisa kamu tunjukkan dengan memakai produk-produk hasil anak negeri, seperti memakai batik, ataupun membeli tas dan sepatu buatan Indonesia. Dan kamu juga bisa memperkenalkan budaya-budaya daerah kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Pengamalan selanjutnya adalah membela tanah air. Membela tanah air bisa kamu lakukan ketika ada kekayaan ataupun tradisi bangsa Indonesia yang diakui oleh negara-negara lain. Tugasmu sebagai warga negara Indonesia harus membela bahwa itu semua adalah milik Indonesia. Pengamalan yang terakhir adalah tidak membedakan atau tidak memusuhi suku tertentu. Kita harus selalu menjaga kerukunan dan saling menghormati suku-suku yang ada di Indonesia. Kita harus bisa berteman baik dengan mereka dan tidak membeda-bedakan. Demikian tadi contoh pengamalan sila ketiga dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa berdiskusi dengan orang tuamu untuk mencari pengamalan Pancasila yang sudah kamu lakukan di rumahmu bersama keluargamu. Demikian tadi video pembelajaran untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat dan jangan lupa kalian coba kerjakan kuis di link deskripsi video ini ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.